Anda sudah ada dalam kutuk, makanya sesuai Maryam 71 kamu harus masuk neraka. Karena kamu itu bani terkutuk, Pak. Karena kamu bani kutukan yang ditolak oleh Tuhan. Anda menjawab siapa yang mengutuk Yesus, jangan pindah pertanyaan dulu. Ditulis apa, dibaca apa, Munir? Kamu ini bikin malu aku aja. Ditulis apa, dibaca apa. Makanya aku kalian ada tertulis kapasinya. Siapa yang mati di siang salib itu terkutuk. Nah, pertanyaannya Yesus matinya di mana? Kan tadi sudah jelas. Berarti dikatakan Rasul Paulus mengatakan dia yang tidak berdosa telah menjadi dosa dan menjadi kutuk bagi kita. Kalau Yesus segala dosa dan kutuk itu tidak ditimpakan kepada dia, makanya dia harus dipakai mahkota duri, Pak. Itu lambang kutuk. Ketika Tuhan di Taman Eden mengutuk semak duri yang dihasilkannya bagimu, itu dia sudah mengutuk tanah, Pak. Makanya Yesus ada lambangnya, itu dia memakai mahkota duri. Itu dia menanggung kutuk dosa kita. Ya. Sama nggak perkataan Yesus dengan perkataan Paulus? Sama nggak dengan perkataan bapaknya Yesus? Sama nggak? Maksud lo? Kata bapaknya Yesus, dia adalah anak yang dikasihi. Nah, kata Paulus, dia ada yang terkutuk. Kan nggak sama itu. Bapak ini goblok apa gimana sih, Pak? Loh, kok goblok? Dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa dan kutuk karena dia harus menjadi korban penebus dosa atau korban penebus salah. Ya. Ngerti loh. Kata Paulus kan. Nah, kata bapaknya ada nggak yang misalnya itu? Bukan hanya kata bapaknya mengatakan kamu harus mati. Bapak baca Yesaya 53. Di mana? Kamu baca Yesaya 53. Kamu dijadikan korban penebus salah, kamu harus diputus dari dunia orang-orang hidup. Kamu seperti domba yang keluh dibawa kepada pembantaian. Jadi bapaknya Yesus menyuruh Yesus dibawa kepada pembantaian. Mudeng, Bapak. Share screen, Bu Sofi. Share. Ayatnya, ya, atau share log lah, gitu. Kalau nggak mau share log aja. Nanti bahkan ada yang kupertanyakan. Bukan nggak ada ayat seperti itu, Pak. Mulai dari Kejadian 3:15 sudah ada. Ya silakan. Iblis itu akan meremukkan tumit daripada sang Mesias. Dan itu terjadi di atas kayu salib. Mudeng ya? Berarti itu yang iblis itu ya? Yang nyalib itu iblis berarti. Betul. Berarti Anda harus berterima kasih kepada iblis itu. Karena betul. Kita harus berterima kasih kepada iblis. Betul. Iya. Sama seperti kita sekarang. Kalian kan dipakai oleh iblis. Ya, kalian dikatakan keturunan Ismail. Iya, kalian dikatakan keturunan Ismail itu akan menganiaya keturunan Ishak. Kalian anak-anak yang diperanakkan dengan sperma manusia secara daging akan menganiaya orang-orang yang diperanakkan secara roh. Loh, itu ada ayatnya. Dan kalian itu dipakai oleh iblis. Kalian dipakai oleh iblis untuk memperkuat iman kami. Itu sudah tertulis, Pak. Bahwa kalian yang membunuh demi nama Allahnya, kalian menyangka kalian berbuat bakti kepada Allah, padahal kalian menjadi alat iblis. Iblis itu sudah tertulis. Memang kalian dipakai untuk menguatkan gereja, Pak. Dikit-dikit. Dikit-dikit bakar gereja. Aduh, nggak boleh. Artinya udah jelas. Katanya iblis itu sangat berjasa buat kalian. Itu aja sih. Iya, betul. Terus masa lalu di mana kalau iblis berjasa buat kita? Nggak ada. Bukannya iblis kerja juga buat Allahmu. Bahkan Nabi Muhammad ditemenin setan. Setan kerja buat Nabi Muhammad. Betul nggak? Coba tunjukkan ayatnya. Ya, tunjukin hadisnya teman-teman. Setan masuk jadi muslim, coba. Setan kayak Pak Munir nih. Jadi Gila. Kalau iblis berjasa, masalahnya di mana, Pak? Tapi kalau setan nggak. Iblis kan kerja buat Allahmu. Berarti iblislah yang menjadikan Yesus Tuhan. Oh, nggak bisa. Iblis hanya bisa membunuh Yesus, nggak bisa menjadikan Yesus Tuhan. Nggak bisa, Pak. Iya, tanpa. Gini, Pak, Tuhan itu artinya penguasa. Untuk orang bisa diberikan kekuasaan, harus ada yang memberi. Harus ada orang yang berkuasa. Iblis dilucuti kuasanya, Pak. Justru dengan kematian Yesus di atas kayu salib itu, iblis dilucuti kuasanya.
Iblis berjasa secara tidak sengaja. Dia pikir membunuh Yesus selesai. Gak taunya ketemu dia. Ngerti, Pak? Iya, itu namanya mengubah kutuk menjadi berkat. Halo, selamat malam semuanya. Ya, Pak Sadi. Iya, Bang. Gimana nih, Bang, fenomena? Itu sama dengan yang tadi dibilang. Jadi orang-orang yang menganiaya. Gimana nih, Bang? Jadi bukannya satu dong. Aku tanya satu nih. Soalnya muslim-muslim pada nggak bisa jawab. Aku tanya satu. Pak Munir, aku tanya. Tunjukkan alasan kenapa Yesus mau disalib, Pak, di dalam Quran. Apa alasannya orang Yahudi mau menyalibkan ini? Jangan ceritanya. Dulu. Ya, Oke. Ya. Record live. Enggak, ini udah di live-in kok. Oke, terus apa? Ada Bu, channel Bu Sophie itu. Udah. Tapi ingat ya, dari tadi, dari jam berapa tadi saya masuk, jam 6 sampai sekarang saya belum bisa bertanya. Cuma saya saja yang ditanya. Kan. Nah, tapi oke, sekarang saya akan jawab pertanyaan kalian. Ya. Tapi kalian itu harus menjawab juga, harus boleh aku bertanya. Tadi kan udah nanya, Pak Sadi. Tadi udah nanya, kita jawab soal perkawinan lu lari. Bukannya saya lari. Waktu itu kan saya ada acara di sini. Kan tadi pun saya sudah bacakan itu kan, bahwa Anda itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak seperti kalian, tapi buktinya Maria Magdalena itu kan itu adalah istrinya. Ya, coba bukan ayatnya mana Maria Magdalena istrinya? Coba ayatnya, Pak. Udah ketemu belum? Mualaf loh, hadiahnya besar ini. Coba Pak. Kan dia 100% manusia, wajar lah kalau nikah. Kamu nggak terima sih. Ya, makanya kalau manusia 100% manusia, kenapa kita harus menyembah manusia gitu kan? Iya, datanya. Kita tidak pernah menyembah manusia, Pak. Kita nggak bodoh. Iya, nah di sini kan seperti yang saya katakan tadi, Wahyu 19 itu ya, ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorai dan memuliakan Dia. Tadi sudah dijelasin panjang lebar, dia tidak dengarkan pula. Oke, makanya dengar saya. Perkawinan anak domba, yaitu Kristus Almasih telah tiba dan menandanya Katakan, sudah, catatan anak domba adalah terjemahan dari kata lain, itu kan. Nah, yang kedua, lalu siapakah istrinya? Istri pertama namanya Maria Magdalena, Philip 4:9. Kekasih sang penyelamat adalah Maria Magdalena. Mana ada Pak Philip 4:9? Coba dari Alkitab mana Philip 4:9? Ya makanya silakan. Ya di apa? Enggak, gini. Pak Sadi, ini disiarkan di YouTube Pak teman-teman. Iya, live. Disiarkan di live kan Bu. Saya tutup Pak Sadi untuk menunjukkan Philip 4:9. Silakan tunjukkan di discussion kita. Dari Alkitab mana Bapak ambil itu Philip 4:9? Dari tadi ditungguin Philip 4 ayat 9 barangkali. Pokoknya di sini dikatakan ya Philip 4:9 gitu. Tidak ada Pak, kitab Kristen nggak ada yang namanya Philip. Itu Injil palsu Pak, itu manuskrip palsu. Bapak tunjukin dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah di sini dijelaskan ya menurut perjanjian baru. Kalau Bapak saya ambil dari ayat-ayat setannya Salman Rushdie, Bapak terima nggak? Saya ambil referensi dari ayat-ayat setan Salman Rushdie, Bapak oke nggak? Oke, makanya nanti itu gampang saya akan jelaskan. Tapi sekarang bukan Pak, Bapak itu mengambil sesuatu dari kitab yang kita nggak imani gitu loh. Udeng. Seperti Bapak itu mengkhotbahi orang Kristen tapi ngambil dari kitab Mahabharata. Makanya dari sini sudah kelihatannya bahwa ajaran-ajaran Yesus itu sudah dirubah oleh kalian. Itu kan. Itu contohnya. Katanya Yesus itu tidak pernah sejak kapan orang Kristen pakai kitab Philip, Pak? What? Sejak kapan orang Kristen pakai kitab Philip? Oke, makanya sekarang kalau memang ini tidak ada, kenapa mesti harus ada ya?
Yang kedua namanya yaitu Lydia, sumber naskah Laut Mati. Sedangkan di Iya, Alkitab mana datanya Pak? Itu omonganmu aja Pak dari tadi. Nah, Wahyu Searching. 19 yang Mana? tadi itu. Ini Itu ngomong kan aja sudah dari tadi. ya apa Datanya sudah tuh membuktikan share, bahwa fakta, Yesus bukti. itu adalah manusia seperti kita. Nah itu. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Nah itu. Saya Oke, bisa buktikan. saya tanya, Yesus manusia. Yesus sama Muhammad besar mana, Pak? Ya, kalau kita masalah kalau kita akan bicarakan itu lebih besar Nabi Muhammad SAW, lebih mulia lebih mulia Muhammad. Saya tanya, kalau lebih mulia Muhammad, kenapa pada waktu Muhammad lahir kok nggak ada malaikat Jibril datang kepada Aminah? Makanya Anda itu buta sejarah, tidak tahu sejarah bagaimana waktu Nabi Muhammad SAW lahir. Nah itu, coba Ibu cari sejarahnya. Sewaktu beliau lahir itu semua alam semesta ini berguncang. Nah, itu supaya waktu Muhammad lahir alam semesta berguncang. Semua apa? Di kitab mana itu? Coba Bapak bisa share screen. Di kitab mana alam semesta terguncang waktu Muhammad lahir? Buka kisah Nabi Muhammad SAW lahir. Buka. Di sana pasti akan. Saya di mana kok buka? Buka di mana Pak? Buka roh. Tinggal di googling ya sejarah atau buka di googling. Bukan, maksud saya Bapak dari kitab apa gitu loh Pak, mudeng ya. Kalau dari hadis mana? Sahih Bukhari apa Sahih Muslim apa mana? Nomor berapa? Itu ada. Kan saya sudah mengatakan bahwa itu ada di sejarah kelahiran. Itu. Ya coba Bapak buktikan. Pak Sadi, buktikan aja di sini pada waktu Muhammad lahir alam semesta berguncang itu di mana Pak? Di buku apa? Makanya tinggal dicari di apa itu ada di nubuah mungkin kita jadi di khulasah Nurul Yakin itu ada pada waktu Muhammad lahir ada malaikat Jibril datang kepada Aminah nggak mengatakan ini anak akan menjadi nabi termulia, nabi terbesar seperti ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam. Oke. Kalau masalah itu yang dikatakan itu sehingga kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tidak ya. Saya tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Bapak ini mengatakan Yesus manusia, kan? Bukan Yesus nama manusia. Sekarang kita bandingkan manusia Yesus. Sekarang kita bandingkan kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan Muhammad. Yang pertama saya tanyakan, lebih mulia mana? Sebentar, Pak Sadi. Saya kasih urut-urutan Bapak ya. Tadi Bapak mengatakan Yesus adalah manusia. Saya setuju. Ya. Kemudian kita bandingkan manusia Yesus dan manusia Muhammad. Bapak mengatakan Muhammad lebih mulia. Kemudian saya bertanya, kalau Muhammad Nabi yang lebih mulia dan lebih baik daripada Yesus, kenapa waktu Muhammad lahir kok tidak ada malaikat Gabriel memberitahukan kepada Aminah bahwa dia akan melahirkan seorang Nabi yang terbesar? Oke. Kalau masalah itu kan beda-beda konteks. Nah, tapi kalau kita lihat beda-beda bahwa Nabi Muhammad dengar saya makanya. Nah, dengar saya. Itu artinya kelahiran Muhammad sama dengan kelahiran Bapak sama kelahiran saya, nggak ada bedanya. Ada malaikat Jibril yang datang ke ibu saya juga waktu Sofiatul lahir. Dengar. Kalau masalah Jibril itu ya tidak ada masalahnya, tapi bila Nabi Muhammad berarti 1-0. lahir. Dengar saya. 1-0. Ya, Muhammad lahir seperti Anda dan saya lahir seperti manusia biasa. Yang kedua 1-0 ya, berarti Bapak. Sebentar. Bapak akui dulu. Ada nggak malaikat Jibril datang ke Muhammad lahir? Tidak. Saya akui, tapi sekarang saya akan tidak. 1-0 menang Yesus. Sekarang kita bandingkan yang kedua. Saya tanya lagi. Saya tanya, bagaimana Muhammad bisa lahir 4 tahun setelah Bapak? Makanya saya akan jelaskan semua. Diam ya. Dengar saya. Sekarang logika dari mana Anda mendapatkan bahwa orang yang lahir sesudah 4 tahun ayahnya mati itu adalah sejarah yang konyol. Yang Bapak sebenarnya baca kitab-kitab Anda. Bapak baca kitab-kitab sejarah. Bapak baca kitab sejarah Muhammad ya. Jelaskan kenapa Muhammad bisa lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Ya makanya itu salah. Itu sejarah yang salah yang sebenarnya ada 4 bulan bukan 4 tahun. Kalau dari 4 tahun siapa yang menyetubuhi Aminah kalau 4 tahun? Berarti nggak mungkin ya Pak, ada orang hamil 4 tahun ya, nggak mungkin ya? Betul? Nggak mungkin. Tapi menurut ulama-ulama Bapak, kehamilan itu bisa 4 tahun, bisa sampai maksimal 12 tahun. Ayo itu kan
Oke. Kalau seperti itu pasti ada suaminya. Kalau sudah mati siapa yang mensetujui dia sampai 4 tahun coba? Logika enggak? Kalau ada Muhammad anak siapa, Pak? Muhammad. Oke, sekarang saya tanya. Muhammad anaknya siapa kok bisa lahir 4 tahun setelah Abdullah mati? Makanya makanya sejarah yang konyol, sejarah yang salah yang mengatakan bahwa 4 tahun. Yang benar adalah 4 bulan. Berarti Ibn Katsir, Jalaluddin As-Suyuti, Al-Waqidi, goblok semua ya Pak ya, itu orang-orang penulis itu ya? Iya, masa? Pintar Pak Sahdi ya? Bu Sophie tadi bilangnya bukan 4 tahun tapi 4 bulan. Betul Pak, datanya dari mana 4 bulan Pak? Ya makanya tinggal buka sejarah, itu ada datanya di sana. Kisah-kisah Nabi Muhammad. Saya sudah bikin videonya Pak. Saya sudah bikin videonya, saya kasih sumber-sumbernya bahwa Nabi Anda lahir 4 tahun setelah ayahnya mati. Sekarang Bapak jelaskan, mungkinkah ada anak yang lahir 4 tahun setelah ayahnya mati? Kalau menurut saya tidak. Karena apa? Masa ada orang yang itu sampai... Nah, itu ada di kitab Bapak? Ada di kitab Bapak? Gimana tuh Pak? Mana? Coba tunjukkan kalau ada. Coba mana? Oh, Bapak lihat dong di Al-Hayat Indonesia. Berasumsi. Pak, saya ini YouTuber. Data. Secara logika sekarang ada. Seandainya sekarang misalnya saya. Dia nggak tahu Al-Hayat Indonesia. Bapak cari Al-Hayat Indonesia, Bapak klik playlistnya Islamologi, Bapak cari namanya Katem. Nama asli Muhammad. Ya, Katem bin Abdul Alat. Itu nama asli Nabi Bapak. Oke. Nah terus yang selanjutnya saya akan jawab ya. Nah itu bahwa mukjizat apa bukan Pak? Lahir 4 tahun setelah ayahnya mati itu mukjizat apa bukan? Sudah. Bukan itu, bukan salah. Oke, 2-0. Berarti Yesus lahir dari perawan adalah mukjizat. 2-0. Saya tanya yang ketiga. Nabi Bapak bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit lepra, mencelikkan mata orang buta, berjalan di atas air, membuat hidup burung-burung, memberikan kehidupan, tahu apa yang tersembunyi, apalagi ya, mengubah air menjadi anggur, kemudian menyembuhkan orang sakit ayan, mengusir setan-setan, bisa nggak lakukan seperti yang Yesus lakukan? Sudah 2-0 loh nih Pak, kalah loh Pak Nabi Bapak, 2-0. Oke. Anda boleh mengatakan bahwa itu adalah penilaian Ibu sendiri kan, tapi saya belum menjelaskan semuanya itu. Tapi penilaian orang saya aja nggak bisa membangkitkan orang mati kok. Emang Bapak bisa membangkitkan orang mati? Bapak bisa mencelitkan mata orang buta yang sejak dari lahir. Bapak bisa menyembuhkan orang lepra. Hah? Bapak bisa membuat burung-burungan dari tanah, kemudian Bapak memberikan kehidupan di dalamnya. Bapak tahu apa yang saya sembunyikan di dalam rumah saya? Coba dengar saya. Bapak bisa berjalan di atas air nggak? Bapak bisa mengubah air menjadi anggur? Tahu etika orang debat nggak? Tahu orang. Bapak bisa mengubah air menjadi anggur? Ini adalah roh Kristen. Apakah ini cara Roh Kudus mengajar kalian? Hah? Nggak usah ngomong begitu Pak. Sudah 2-0 nih Nabi Anda kalah. Sekarang saya tanya, manusia Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, bukan penilaian saya, itu ada di dalam Quran. Bukan penilaian saya, itu ada di dalam Quran Bapak. Yesus sebagai manusia biasa, tadi yang pertama, kelahirannya sudah dinubuatkan, dan yang kedua, kelahirannya disebutkan oleh malaikat Jibril datang kepada Maria secara khusus. Nabi Bapak nggak ada. 1-0. Yang kedua, Yesus lahir dari seorang perawan, kelahirannya mujizat. Nabi Bapak enggak. Lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. 2-0. Sekarang yang ketiga, Yesus sebagai manusia, dia bisa mencelikkan mata orang buta, menyembuhkan orang lepra, membangkitkan orang mati. Nabi Bapak bisa nggak lakukan itu? Kalau nggak bisa, 3-0. Pertanyaan yang keempat, sudah 3-0 ya Pak? Sudah 3-0 nih, kalah nih Pak Nabi Anda sebagai manusia. Pertanyaan saya yang keempat, Yesus mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Nabi Bapak bangkit dari kematian nggak? Sudah 3-0 loh nih Pak. Kasih orang ngomong. Kalau mau bertanya, kasih orang ngomong. Jangan dengar sendiri. Ya, itu sama artinya dengan bodoh. Bisa nggak Muhammad itu sama artinya dengan bodoh. Kalau memang mau bertanya, mau menilai, kasih orang bertanya. Oke, saya ngomong. Sudah 3-0. Nabi Bapak nggak bisa menyembuhkan orang lepra. Nabi Bapak tidak bisa membangkitkan orang mati. Sekarang yang keempat, Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nabi Bapak bisa nggak bangkit dari kematian? Oke, makanya
izinkan saya untuk menjelaskan. Jika Anda itu ingin berdebat sehat dengan saya, izinkan saya untuk menjawab. Jangan menang sendiri. Ya, silakan jawab. Sendiri. Silakan jawab. Sudah 3-0 masalahnya nih. Oke, yang pertama ya yang seperti Anda katakan tadi bahwa Nabi atau Yesus itu ya Anda mengatakan wah didatangi oleh Jibril, kan? Ya, benar. Nah, sekarang Isa di dalam Al-Qur'an juga didatangi oleh Jibril. Itu. Ini orang rada bego atau gimana? Sama katanya pendebat terhebat. Yo, makanya sekarang Isa nih, teman-teman enggak dengan Yesus. Logikanya enggak jalan. Ini gimana nih? Katanya pendebat terhebat, Nathan Sofiatul. Ya makanya saya pun sudah begini? Pendeta. Saya bisa jawab. Saya bisa jawab. Boleh. Saya bisa menjawab, boleh. Saya yang menjawab, boleh. Kamu itu tidak kurang cerdas. Tuh dengar. Saya yang menjawab. Kurang cerdas. Saya yang akan menjawab, boleh enggak? Walaupun saya kurang cerdas, saya disembuhkan Tuhan dari penyakit yang dokter katakan tidak ada obatnya. Sekarang begini, kebanyakan Kristen yang kalau ada yang akan menjawab, boleh enggak? Sekarang, oke, dengar saya. Sekarang menurut Kristen itu apakah Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus atau enggak? Gimana? Nah, sekarang saya mau tanya. Saya Romli yang akan menjawab, boleh enggak? Sofiatul, saya mau debat sama Sofiatul. Yang katanya silakan jawab. Oke, sekarang pertanyaan saya dulu. Begini, Bang Sofiatul, sebentar bang, saya jawab bang. Sebentar bang. Okay. Saya izin menjawab 1 menit. Jadi berdasarkan kitab Tarikhul Yaqubi, juz 2 halaman 5, berdasarkan kitab Biharul Anwar, juz 15, hitung 5%. Bab 3 halaman 231, 248, juga berdasarkan kitab Sirah Halabi. Silakan share screen. Saya gak bisa share screen, saya orde lama, saya bacakan saja. Makanya saya bacakan ya, dengarkan 1 menit. Ya, bahwa kita ketahui dari sejarah yang seperti disebutkan tadi, bahwa ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, terjadi keajaiban yang tidak dimiliki oleh 124.000 nabi ketika kelahirannya, yaitu antara lain. Sebentar, dengarkan. Saya akan tanya nama-nama 124.000 nabi tadi ya, Pak ya? Iya, dan beberapa menaranya runtuh. Kedua, api Persia padam. Kenapa? Diam, kalau kamu terjawab. Jangan ngerocos begitu kalau dialog dengan saya. Akademis sedikit kok sih. Saya nggak dengar, Bapak ulangi. Apa tadi yang runtuh Bapak bilang? Masya Allah. Ya makanya dengarkan. Dinding istana Khosrow retak dan beberapa menaranya runtuh. Dinding istana Khosrow? Ya, sebentar. Apa saya hubungannya itu, Pak? Sebentar. Memang Muhammad lahir di mana? Kok bisa dinding istananya roboh? Itu Muhammad lahirnya di mana? Saya membaca kitab belum selesai. Jangan kamu begitu. Bentar, satu-satu dulu. Istana Khosrow itu letaknya di mana? Kemudian Muhammad lahir di mana? Kok bisa dinding istananya roboh dihubungkan dengan kelahiran Muhammad? Makanya dengarkan dulu saya jelaskan, ya. Jangan nyerocos begitulah, ya. Tanda-tanda alam, ini saya sebutkan lagi. Tanda-tanda alam yang mengikuti kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW berdasarkan literatur yang sudah saya sebut barusan, antara lain, ya. Dinding istana Khosrow retak dan beberapa menaranya runtuh. Kuil api Persia padam. Danau sawah mengering, berhala di Ka'bah tumbang. Cahaya dari tubuh baginda Nabi SAW naik menjulang ke langit dan menerangi seluruh alam dan seluruh tempat-tempat yang dilaluinya. Raja Anushirwan dan pendeta-pendeta Zarathustra mendapatkan mimpi yang buruk yang menakutkan. Mohon maaf, ya? Pak Romi. Kenapa? Bapak Romi tadi mengutip kitab Biharul Anwar ya? Ya, Biharul Anwar, bukan Bihairul. Kalau debat dengan saya harus yang benar membacanya ya. Iya. Biharul Anwar. Begini. Bapak Syiah ya? Maklum lah Pak, Quran aja diturunkan dengan dialek beda-beda kok.
Saya Sunni Tijani ya, tetapi saya juga kitab Biharul Anwar itu kitab Syiah, Bapak. Gak masalah. Saya tanya, siapa yang ngarang kitab Biharul Anwar? Saya tanya sekarang, wis. Jadi gini, ayo, Bapak, siapa yang ngarang? Di kitab Biharul Anwar nomor 103, mohon maaf Bapak ya, Nabi Muhammad itu disodomi Bapak sama dua sepupunya. Mohon maaf sudah, ya. Saya sekarang tanya, siapa yang ngarang kitab Biharul Anwar? Jadi Bapak percaya Nabi Muhammad disodomi sama sepupunya di dalam kitab Biharul Anwar? Mana? Cantumkan kitabnya. Siapa yang ngarang kok? Loh, Bapak cantumkan dulu dong. Bapak aja nggak mencantumkan kitab Biharul Anwar kok. Loh, saya baca kok. Ya. Sama, kita juga baca, ya. Pak. Sama. Tadi Tuh Abir mengatakan, loh, Bapak nggak usah ngomong cantumkan, Bapak aja nggak cantumkan kok. Emang Bapak baca halaman 103 tadi yang dikatakan Tuh Abir? Dulu. Yang ngarang kitab Biharul Anwar siapa? Gitu, wis. Yang gitu. Jadi ulama Syiah Bapak itu memakai referensi kitab Biharul Anwar. Nomor 103 itu Nabi Muhammad disodomi sama dua sepupunya. Kalau Bapak mau kitabnya tunjukkan teks aslinya, screenshot di sini. Apa itu tunjukkan di sini? Saya baca nanti. Jangan terjemahannya, teks aslinya. Berarti Anda nggak baca kitab Biharul Anwar dong. Kagak, Pak Romli disuruh saya screen. Kagak mau. Sekarang nuntut teman-teman yang lain saya screen. Jadi karena nabinya disodomi. Tapi begini, teman-teman. Begini, saya begini aja. Kita tanggapin. Begini, tadi kan sudah 3-0. Nah, tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad lahir terjadi alam semesta berguncang, terjadi menara-menara itu runtuh, ada kekeringan. Artinya kelahiran Nabi Muhammad ini membawa bencana. Iya, membawa bencana. Sedangkan Yesus Kristus lahir itu berita sukacita. Artinya bencana amin. Dengar itu musibah alamin. Bukan bencana, dengar. Tapi pada saat itu orang-orang Yahudi itu menyembah di sana. Itu sebenarnya sewaktu beliau lahir. Kekeringan itu, Pak. Itu berarti kan menyebabkan petani, Pak. Menara roboh, terjadi kekeringan, terjadi bencana alam dong. Karena sinyal saya habis. Begini, berarti kalau kamu semua mau menjawab baik literasi. Menjadi pembawa bencana, begini saja. Ayo tunjukkan literasinya mana. Loh, tadi Anda sudah nunjukkan sendiri. Gedung-gedung runtuh waktu Muhammad lahir, menara runtuh, terjadi bencana, kekeringan, musibah semua. Dengar. Nggak usah tahu Ramli. Ya, nggak usah. Calon neraka, ya, lu tadi mengatakan nabimu pembawa bencana waktu dia lahir. Benar nggak itu nabimu pembawa bencana? Siapa yang membawa bencana? Itu bukan pembawa bencana. Tapi tempat itu adalah tempat-tempat para orang-orang kafir itu memuja. Itu sebabnya sewaktu beliau lahir, api yang tidak pernah padam 1000 tahun itu langsung padam. Itu bukan bencana. Loh, tanah kering itu gimana, Pak? Ya, tanah kering gimana? Betul. Siapa yang ngarang Biharul Anwar tuh? Sudah 3-0 kalah ya. Terus sekarang nabimu masih mati kan? Nabimu masih mati kan? 4-0. 4-0. Di mana 4-0-nya aja yang pertama? Beliau lahir itu. Yesus Kristus sekarang bangkit dan ada di surga. Nabimu masih mati. 4-0. Oleh para malaikat dan dibawa ke tempat suatu tempat. Beliau dikainkan oleh namanya lu'lu'in namanya, yaitu kain dari surga yang paling harum. Malaikat dari surga turun. Nah, malaikat beliau. Waktu nabimu lahir dibungkus pakai. Ya, dibawa oleh para malaikat, bukan turun malaikat. Kenapa mau menyusuinya dan diberikan ke orang lain? Karena kenapa? Bantu. Sama dong kayak anak gue. Tapi
Tapi tempat hinanya ya, lahirnya Mikdader 4 ayat 7 kamu Mikdader. Dipindahkan negeri apa kerajaan itu ke negeri bangsa lain. Mana nah, Pak? Nabi lahir di Mekah itu ayat berapa? Berarti itu sudah jelas bahwa akan ada nabi. Ayat berapa ada nabi lahir di Mekah? Kan ibu jago Alkitab. Kan tinggal dicari. Kamu yang ngeklaim ya, kamu yang membuktikan. Kalau saya tuh nggak ada, Mekah itu tidak pernah ada sampai abad keempat. Kata Mekah itu tidak ada di dalam Alkitab kita. Bapak tunjukin. Di dalam Alkitab yang mengatakan Mekah itu adalah Makkah di sana. Baca, ya. Baca di sana ada kata Makkah. Tuhan, Tuhan, ini kayak orang Lombok ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Yesus, ini orang Lombok kayak gini semua nih. Yo, bukan semua orang Lombok tidak cerdas, semua orang Lombok itu cerdas. Makanya saya itu sudah berapa pendeta dan debater Kristen itu nggak ada yang mampu. Oh iya betul. Nggak mau nyandingi kegilaan Bapak ya. Yo, kalau saya gila mesti saya akan mempertuhankan manusia. Tapi saya itu waras, itu sebabnya saya mempertuhankan Tuhan yang menciptakan. Oh enggak, kamu mempertuhankan batu hitam, makanya kamu sujud 5 kali menghadap ke batu hitam. Sekarang tunjukkan mana dalilnya. Tunjukkan dalilnya mana. Dalilnya, kamu aja tadi nggak tunjukkan saya mana ada nabi lahir di Mekah, tunjukkan dalilnya. Memang, tapi itu kan ada sudah mengatakan bahwa kerajaan-kerajaan Yerusalem itu. Tunjukkan ada nabi lahir di Mekah, mana dalilnya? Tunjukkan. Dengar. Dan juga Yesus berkata. Jangan Yesus. Bapak tadi mengatakan ada nubuatan nabi, seorang nabi lahir di Mekah. Tunjukkan dalilnya. Yeremia 2 mengenai seorang nabi yang bernubuat. Selanjutnya nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketuhanan bahwa nabi itu mana nubuatan nabi palsu. Gua tanya mana nubuatanmu tentang nabi, dia baca ayat tentang nabi palsu. Aduh. Lagi Islam aku tinggalkan. Islam aku tinggalkan anas kamu. Coba teman-teman Yohanes 14 ayat 7 kok bunyinya Islam aku itu sendiri ya. Yehoshafat. Pantas Pak, tidak ada pendeta yang mau debat sama Bapak. Soalnya Yohanes 14 ayat 27. Itu bahwa kan ini saya
bahasa 14 ayat aslinya. 27 ini di nomor. Bukan. Itu kan sudah ada kan di sana. Sama Bapak. Ini makanya referensi yang saya kasih tahu. Makanya referensi Bukan, saya akan jelaskan ini semua. apa-apa Pak. Bapak. Gimana Ya, Bapak? nah ini sudah. Oke, ini Ya, pengertian Mas Islam Adi. secara harfiah artinya damai selama. Nah, di sini saya jelas. Pertama, mem atau dalam huruf Ibraninya sin, lamet. Dia ngomong Ya, apa sih? mem. Lamet, Makna lamet, dasarnya memet, selamat. kemet, memet, memet, memet. Nah, Ini dia Adanya punya 3 memet, jurus nih taunya. ya. tadi yang Kristen aja tidak paham dengan bahasa asli Alkitab. Sahdi Bahwa ini gimana Tanya, belajarnya? tadi Bapak mengatakan ada nubuatan Nabi lahir di Mekah, ayatnya mana? Ya makanya itu kan sudah ada di Kidung Agung yang mengatakan apa? Tadi Yeremia, terus Yohanes, sekarang Kidung Agung. Ya apa sih Bapak iki? Makanya semuanya ada kan di semua Alkitab itu ada nubuatan Nabi Muhammad, tapi kalian ingkari. Mana nubuatan seorang Nabi lahir di Mekah? Ini Bapak ngomong spesifik loh, Mekah, MECCA, Mekah. Ya makanya itu kan Mana ayatnya mana, dalilnya mana? Mika. Bu Sofi, pemikirannya Bapak ini luar biasa. Jadi gini, kalau di Alkitab tuh ada kata amin, jadi nama yang namanya Pak Amin sudah dinubuatkan. Kemudian kalau ada selamat, berarti namanya Pak Selamat sudah dinubuatkan. Cilaka ya. Jadi gini ya, jadi coba teman-teman perhatikan ya, teman-teman perhatikan, kalau teman-teman dari Islam ini menggunakan ayat di Bible, maka mereka sering menggunakan 3 jurus, yaitu dia mencomot dulu ayatnya, kemudian dia mencocok-cocokkan, dan terakhir dia mempelintir. Jadi comotologi, cocokologi, dan pelintirologi. Ya makanya kalau sebentar. Kalau kita menanyakan ke dia tentang dalilnya dia, gitu atau ayat dia sama pakai 3 jurus juga, ya. 1, ngotot. 2, ngeles. Terakhir ngeyel. Oke. Ya itu kan cuma ini saya kasih referensi ya supaya Anda itu paham sedikit, ya. Yesaya 6:40. Kota-kotamu yang sudah menjadi padang gurun, Sion lembah baka. Nah itu baka itu maksudnya adalah apa? Kota Makkah di padang gurun Sion. Buat kota Makkah Arab mengatakan kota Yerusalem kanan. Jadi kalau alam baka itu alam Mekah gitu. Belajar alam baka, nih ya. alam Mekah. Kota Yerusalem bukan pada jangan cocok-cocok. sudah menjadi padang gurun. Apa? Nah, Baka itu Mekah gitu ya. Yerusalem akan bertukar ke padang gurun Arab. Itu. Makanya di mana Mekahnya? Kerajaan Allah dicabut dari bangsa Yahudi dan bait Yerusalem menjadi sunyi sehingga akhir zaman kerajaan Allah berpindah ke padang gurun Sion, lembah Baka, Makkah. Nah, bait sunyi alam Baka apa Pak? Sumur mata air Zam-Zam di padang gurun Sion, tempat lembah Baka, lembah bait suci Makkah, lembah bait haram, lembah raja, lembah paran, lembah berkata. Mazmur 86. Luar biasa nih falasinya ya, kesesatan berpikirnya luar biasa. Lembah Baka, lembah kota suci Makkah di padang gurun Sion, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermasalah. Ini Bapak udah kacau sekali nih. Nah itu. Tunggu Pak. Tunggu. Iya Bapak, nubuat itu Bapak ambil dari kitab mana Pak? Nah itu pasti dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Tadi dia ngomong kitab Philip, coba bayangin, kitab Philip 49. Iya, Philips yang lampu itu kan, Bu. Nah, sekarang apakah Anda mau ada kitab Samsung? Apakah Anda mau mengingkari ayat-ayat ini? Loh, Anda bawa kitab dari mana? Kitab entah beranta Anda bawa ini, lalu Anda ngaco. Ya kan gini loh Pak, itu ayat bukan ngomong Mekah, Bapak ngomong Mekah. Bukan ngomong Muhammad, Bapak ngomong Muhammad. Lalu kita ngingkari apa, Pak? Jadi gini ya, makanya bahwa seperti yang tadi katakan cocokologi, ya, itu kalian sebagai pendengar harus periksa. Karena ternyata yang seperti Bapak ini banyak gitu. Jadi bukannya benar-benar ada data itu. Kemudian Yohanes 14 ayat 27, kalian silakan baca, cari Alkitab itu gampang di-download. Kemudian kalian baca dari semua bahasa,
sampai ke bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa apapun yang kalian bisa, kalian lihat, kemudian kalian terjemahkan. Kalau Anda kata kalian mau coba lihat yang Latin, kalian masuk ke Latin, kemudian kalian terjemahkan pakai Google Translate. Kalian lihat yang Bapak ngomong ini adalah benar atau tidak. Jadi kita serahkan kepada seperti itu untuk diperiksa gitu. Karena kita merasa lucu bahwa memang benar-benar nggak ada yang ngomong soal baka. Tadi dia ngomong Yohanes 4, Yohanes 4 ayat 27, betul? 14. Ntar dulu. Loh, Yohanes 14 ayat 27 itu damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Apa hubungannya mana Nabi lahir di Mekah? Memang itu nggak ada, tapi di sana kan bahwa penubuatan maksud saya Islam di sana kan. Kalau masalah itu kan sudah dijelaskan bahwa kerajaan Israel itu akan dipindahkan ke bangsa lain, yaitu bangsa apa? Yaitu bangsa Arab. Nah di sana. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, katanya Islam, teman-teman. Gini loh Bu, jadi berarti gini kan saya ngomong kalau ada kata amin, kalau ada kata amin di Alkitab berarti semua yang namanya Pak Amin itu sudah dinubuatkan. Itu cara pengertiannya Bapak. Jadi kalau begitu ada ngomong damai sejahtera, berarti itu adalah Islam. Karena kan mereka menganggapnya Islam adalah damai. Jadi, oh ini sedang bicara Islam. La ilah. Jadi nggak boleh ngomong kata yang sama. Ngomong kata yang sama berarti itu Islam. Mana bisa begitu? Iya, makanya itu kan cuma kalian yang salah-salah tafsir. Nah, kalau kita akan membicarakan atau akan membahas tentang bahasa aslinya, dan kita nggak perlu ditafsir. Itu damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Yaitu damai sejahtera. Hubungan kita sudah diperbaiki dengan Tuhan. Bukan penafsiran kalian. Sebenarnya nggak penafsiran, gue ngalamin. Gue tuh ngalamin Roh Kudus. Nggak perlu ditafsir, ngalamin. Mengalami Tuhan, tau nggak? Roh Kudus dari mana? Kalau cuman bisa ngoceh seperti gini loh Pak, kalau saya ngomong Bu Sofi lagi makan apa? Bu Sofi lagi makan apa? Saya lagi makan pengalaman rohani yang aku alamin kok. Ngomong Roh Kudus dari mana? Makanya buka itu. Gini, aku lagi tanya sama Bu Sofi. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu Islam. Bu Sofi lagi makan apa? Lagi makan kue biskuit selamat. Lalu kemudian apakah saya harus menafsirkan kata biskuit selamat itu? Ya enggak lah. Karena biskuit selamat ya ada selamat. Bukannya, oh itu biskuit artinya ini selamat berarti lelaki bernama Selamat. Silakan. Benar nggak? Udah ada faktanya. Ya dimengerti sebagaimana apa adanya, bukan nubuat. Nah makanya di sana kan sudah jelas bahwa di jelas apa? Orang salah kok jelas. Belum ya di sana asal bahasa aslinya. Seorang anak diberikan kepada kita, seorang putra diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya akan disebut orang Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah itu baru nubuat Pak. Hai engkau Efrata, sekalipun engkau yang terkecil, tetapi akan lahir bagimu. Gini. Yang akarnya sudah sejak purbakala itu nubuat Pak. Akan lahir seorang apa? Seorang raja atau seorang tuan atau seorang Tuhan? Seorang Raja Mesias. Itu nubuatan Raja Mesias. Mesias itu Tuhan atau gimana? Mesias itu anak Allah. Mesias itu anak Allah yang hidup. Oke, anak Allah. Sekarang Tuhan itu pernah melahirkan anak? Hah? Sudah melahirkan? Nah, itu beda, Pak. Kalau di Quran, Bapak, Allah Anda kan harus punya istri. Jangan selalu. Sebentar. Yang kita sebut, yang disebut anak itu tidak selalu melahirkan. Contohnya anak jalanan, anak kunci, anak sungai. Ya, di dalam Quran Bapak juga ada yang namanya anak jalanan. Memangnya kapan Bapak jalanan kawin sama ibu jalanan? Hah? Yang namanya anak Allah, itu artinya dia berasal dari Allah. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Ya, dan nggak seperti pengertian biologis, seperti Quran Bapak, dia nggak bisa punya anak karena Allah Bapak nggak punya istri. Ngerti? Allah Bapak nggak punya sahibah atau pasangan perempuan, makanya Allah Bapak nggak bisa punya anak. Itu kata surah Al-6, surah 6 ayat 101.
Beda Pak, pengertian anak Allah di dalam Alkitab artinya dia keluar dari Allah. Sebagai sang firman dia keluar dari Allah. Makanya ya, kalau sudah keluar dari Allah itu berarti yang melahirkan pasti Allah. Ya. Nah itu. Kita tidak bisa Allah dikatakan Bapa. Allah Anda Bapa bukan? Allah Anda Bapa bukan? Allah kami itu bukan makhluk. Loh, Allah Anda Bapa bukan? Karena di dalam kitab Yahudi, Musa mengatakan Allah itu Bapa kita. Anda baca kitab Taurat Musa. Kami punya Al-Quran. Loh, katanya Anda meneruskan risalah orang Yahudi. Benar nggak? Benar, tapi kan kita tidak menyebutkan Bapak. Itu adalah Bapak. Ya sudah, berarti Allah yang Anda sembah itu Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Bukan Allahnya kami, beda. Ya makanya sekarang begini, sekiranya Allah Anda dan Allah saya itu beda, ya. Apa secara logika apakah ada dua Allah di dalam dunia ini? Enggak ada, Pak. Yang satu asli, yang satu palsu. Nah, sekarang kita buktikan kalau memang Allah Anda itu asli. Sekarang begini, Pak. Bapak mikir ya. Oke, kita buktikan. Kita pakai logika. Mana yang palsu? Kita asli, Pak. Ya. Kita buktikan mana yang palsu. Ya, apakah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah atau Tuhan Israel Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, kita buktikan Allah mana yang asli, Allah Tuhan negeri Mekah pemilik batu hitam Ka'bah atau Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Alkitab kita. Sekarang pertanyaan saya, Alkitab kita itu dijadikan satu antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, sedangkan Quran Bapak itu isinya bertentangan dengan Alkitab. Saya tanya, mungkinkah dari satu sumber, satu Tuhan yang sama mewahyukan dua kitab yang bertentangan dan berbeda? Nah, yang sebenarnya itu adalah sama, satu Tuhan, ya. Sebenarnya itu adalah satu Tuhan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran mengatakan celakalah, ya, orang-orang yang membuat kita sendiri atau ahli-ahli kitab itu. Nah itu yang membuatkan beda. Sebenarnya itu sama, tapi para ahli-ahli kitab itulah yang membuatkan beda. Tuh. Nah itu sebabnya. Oke, saya tanya, Bapak mengatakan kitab kita sama, ya kan? Ya, Bapak bisa jelaskan surah 6 ayat 85 enggak? Apakah nama Tuhan nama Tuhan di dalam Quran Bapak itu Yud-He-Vav-He, Pak? Apakah nama Tuhan di dalam Quran Bapak Yahweh? Kalau di dalam Al-Quran tidak ada, ya, tidak ada nama berarti Yahweh. Tuhannya beda. Kok Bapak bisa ngomong sama? Ya, makanya nama Yahweh itu disebut lebih banyak, Pak, hampir 7.000 kali di dalam Alkitab kita, lebih banyak daripada El atau Elohim. Itu adalah nama pribadi daripada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kok bisa di dalam kitab Bapak jadi Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah itu gimana ceritanya, Pak? Kapan bacaan bubur merah ganti nama? Allah Ibu itu sekarang, dari bahasa apa? Sekarang pengertian daripada Yahweh itu apa, Sobat? Ada nggak artinya Yahweh itu, Sobat? Ada nggak artinya? Kalau memang itu saya belum dijawab. Kalau kita berasal dari Tuhan yang sama, Bapak menyembah Tuhan yang disembah Musa nggak? Iya. Bapak menyembah Tuhan yang disembah oleh para nabi nggak? Iya. Lah kenapa namanya beda? Itu loh pertanyaan saya, Pak. Kok mewahyukan dua kitab yang bertentangan? Kan saya sudah bilang tadi, yang membedakan itu, yang merubah itu adalah para ahli kitab seperti Paulus. Nama Tuhan Bapak siapa? Nama Tuhan Bapak di dalam Quran siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama Tuhan. Sekarang Bapak buka surah 6 ayat 85. Bapak buka surah. Teman-teman ada yang bisa share screen? Buka surah 6 ayat 85. Apakah benar nama Tuhan yang disembah para nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silahkan. Tapi sekarang kalau ada yang bisa, ini siapa sih hostnya? Saya bisa share screen enggak ini? Bisa Bu, itu cuma saya nggak ada itunya apa? Cari di Quranwall, quranwall.com. Sebentar. Cari di quranwall.com. Silahkan. Kalau ini sekarang saya akan mempermalukan kalian. Kau dari tadi permalukan sudah 5 jam juga nggak ada yang malu sama kau. Ya. Kan saya tidak pernah bertanya dari tadi. Saya cuma ditanya aja. Kalau buka dulu surah 6 ayat 85. Nah, Tuakbir bisa nggak Tuakbir? Nggak bisa bro share screen karena bukan co-host. Yang teman-teman co-host coba. Iya. Teman-teman co-host. Bentar. Mana ada ayat 185?
Ya udah. Biar saya yang buka. Ya, ayatnya. Ayat berapa? Masa nggak ngomong dibalen-balen ini kayak penyiar bioskop ini. Bilang 185, Pak. Surah 6 ayat 85, jangan budak dong. Iya, surah 6. Bentar, teman-teman muslim yang lain sebentar ya, sabar ya. Nanti juga kebagian. 2. 1. 102. Ayat 85, Pak. Ayat 8. Kan tadi surah 6 ayat 85. Tuh kan? Buka. Share screen sekarang baca. Coba Pak, ini Tuabir udah kohos. Dan Zakaria Yahya Isa. Kalau buka ini ya, lain kali kalau buka ini harus ada yang bisa share screen. Jadi bantu begitu. Iya, ini. Kalau enggak enak diskusinya gitu loh. Ya, harus betul, siap kalau betul. Sudah buka ini ya. Oh, dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. 86. Sekarang aku tanya, enggak usah. Ayat 85 saja. Zakaria, Yahya, Yeshua, Elias, ini orang mana? Orangnya saleh. Orang mana? Orang-orang dari bangsa Israel. Sekarang jelaskan arti nama Zakaria, arti nama Yahya, arti nama Yeshua, dan Elias. Saya artikan namanya. Nggak tahu dia itu. Halo. Gimana sih saat ini? Nggak paham. Aduh. Dan itu kan ya? Nama. Tentu dia mempunyai arti satu huruf per huruf. Ya. Kalimatnya didengar baik-baik, Pak Sadi. Ya, makanya silakan. Zakaria. Nah. Yahya itu nama aslinya siapa, Pak? Nama asli Yahya Pembaptis itu loh. Yahya Pembaptis itu nama aslinya siapa? Kalau di bahasa apa? Di bahasa Ibrani mungkin apa ya? Yohanes, kurang tahu saya kalau namanya Yohanan. Namanya Yohanan the Ermezer atau Yohanan Pembaptis atau pencelup. Sekarang Yesus itu nama aslinya Yeshua. Ya, Ilyas itu Elia. Nah, Bapak jelaskan arti nama-nama tersebut. Ayo Pak, katanya mau mempermalukan kita. Ini udah lama loh, ini cepat. Satu huruf per huruf. Bukan satu huruf per huruf, itu nama punya arti. Saya tanya Bapak. Sekarang saya tanya, Bapak tahu nggak arti nama Zakaria, Yohanan, Yeshua, dan Elia? Kalau nggak tahu, ngomong nggak tahu. Aku nggak tahu artinya. Kalau secara sudah, kan lebih enak. Bu Sofia tuh saya nggak tahu artinya. Enak toh? Nah, oke. Tapi sekarang apakah memang ini kita cara untuk membuktikan bahwa Tuhan yang sejati itu? Saya belum ngomong. Bapak kok udah tanya sama Sofia tuh. Kalau gitu apa artinya Bu Sofia tuh? Kan gitu. Masa Sofia tuh ngasih pertanyaan nggak kasih jawaban? Oke. Sekarang silahkan apa artinya sekarang coba, ayo. Zakaria itu artinya Yahweh remembers me atau Yahweh mengingatku. Yohanan itu nama asli sebentar. Referensinya dari mana coba kamu dapat? Bukan referensi Pak, itu kata Ibrani, bahasa Ibrani. Bapak ngerti ya bahasa Ibrani? Memang Zakaria itu memang seperti itu kan? Sebentar. Yahya itu nama aslinya Yohanan. Artinya Yahweh is gracious to me atau Yahweh bermurah hati kepadaku. Itu nama aslinya Yohanes Pembaptis atau Yahya Pembaptis. Ini. Sekarang referensinya kamu dapat arti dan apa biaya? Kamu tanya orang Ibrani itu nama itu ada artinya Pak di dalam Alkitab setiap tempat, setiap kejadian, setiap nama itu bukannya tidak berarti, nggak seperti di dalam Quran Isa ono artine. Mudeng. Sekarang saya jelaskan Yeshua. Sekarang Bapak dengerin dulu dong, saya belum selesai. Bapak mau pinter apa mau bodoh? Kamu dari tadi. Bapak mau jadi pinter apa mau bodoh? Mas Adi dari tadi kagak paham nih. Mas Adi dengerin dulu. Ya kan dari kemarin atau dari tadi saya itu cuma mendengar aja, enggak pernah ngomong, enggak pernah bertanya.
Loh, saya tanya kamu nggak tahu artinya kok. Tadi saya tanya kamu bisa nggak jelasin arti nama-nama ini? Kamu ngomong nggak bisa. Sekarang kamu tanya, saya lagi jelasin, kamu ngomong. Kamu tuh yang bener yang mana sih? Kalau kamu nggak tahu, kamu diem, dengarkan dulu saya ngomong. Kalau kamu bisa jelasin, kamu aja yang ngomong, saya tak diem. Udang. Nggak tahu dijelasin ngomong. Ini piye toh ki wong iki? Dengerin kata Pak Ahok itu, kalau bodoh itu dengar, biar diajar. Nurut kalau bodoh. Dengerin dulu Sofiatul ngomong. Saya tanya, jelaskan arti nama-nama ini. Nggak tahu. Silakan Bu Sofiatul ngomong, kok pengen ngerocos. Kamu dengerin dulu. Dari mana? Dari mana kamu dapat referensinya bahwa Zakaria itu artinya? Kita itu ahli kitab, kita tahu Bapak. Tak cari aja tuh arti nama Zakaria itu banyak di Google. Ya, enggak perlu referensinya yang perlu. Kok enggak perlu? Enggak perlu referensi, Pak, itu umum. Itu orang Kristen semua tahu arti nama-nama itu. Sekarang saya jelaskan, saya belum selesai jelaskan loh ini. Ya, arti nama Yohanan itu adalah Yahweh is gracious to me, atau Yahweh bermurah hati kepadaku. Arti nama Yesua adalah Yahweh Sua atau Yahweh juru selamatku. Dan arti nama Elia adalah Yahweh adalah Allahku atau El. Jadi jelas Pak bahwa nabi-nabi sebelumnya Allahnya nggak pernah Allah Subhanahu wa Taala. Sesuai dengan surat 6 ayat 8. Nggak betul kalau Allah yang disembah oleh para nabi sebelumnya itu adalah Allah Subhanahu wa Taala. Terbukti kok di dalam Al-An'am ayat 85 nama nabi-nabi aja itu nama teoforik namanya. Tahu nama teoforik? Sebentar. Tahu nggak nama teoforik? Itu memasukkan nama Allahnya ke dalam nama mereka. Kayak seperti namanya Abdullah. Abdullah itu memasukkan nama teoforik. Abdul Manaf itu nama salah satu daripada anak daripada Muhammad. Ya, yang namanya Abdul Manaf diganti jadi Abdullah. Ya. Udah Pak Saat tinggal. Kemudian Abdul Manaf, Abdul Usa. Ya, Abdul Usa itu nama teoforik. Itu memasukkan nama dewa Usa. Ya, Abdul Manaf, Abdul Usa, Abdullah. Ya, itu memasuk Abdul Manaf. Itu semua nama dewa-dewa. Itu nama teoforik namanya. Itu memasukkan nama Allahnya ke dalam nama mereka. Sekarang pertanyaan saya begini, Ibu Sofiatul yang cerdas. Sekarang dari mana Anda mendapatkan referensinya bahwa Zakaria itu mempunyai arti seperti itu? Pak, itu bahasa Ibrani. Bapak belajar dulu bahasa Ibrani. Iya, makanya. Bapak cari di Google. Bapak cari aja sekarang arti nama Zakaria. Arti nama Yohanan. Ya. Loh, Bapak tanya sama Bu Rita Wayu sana loh, Pak. Arti nama Yohanan itu. Artinya dengan bohong. Sama artinya dengan bohong. Saya nggak seperti Nabi Bapak suka bohong. Sofiatul nggak suka bohong kok. Sofiatul nggak pernah buat ayat-ayat untuk memenuhi kepentingan Sofiatul. Saya nggak pernah kok menjanjikan apa-apa kalau ngikuti Sofiatul. Itu umum Pak, itu pengetahuan umum. Bapak ngerti nggak pengetahuan umum? Bapak baca, Bapak cari cerita, Bapak cari itu, Bapak tanya Bu Rita Wayu yang ahli bahasa Ibrani. Bapak tanya, nah arti Zakaria itu ada artinya Pak. Bapak tanya sama orang Yahudi. Itu ada artinya. Bapak tanya arti nama Yesua. Bapak tanya artinya. Kita menunjukkan data, dalil dan referensinya. Itu tempatnya. Bapak buka di Google. Ada yang bisa share screen dari teman-teman. Makanya saya susah nih kalau buka Zoom gini nggak ada yang bisa share screen. Tolong dong co-host bisa share screen. Buka Zakaria artinya apa? Buka Yohanan artinya apa? Bentar Bu, bentar. Ini saya lagi itu pengetahuan umum Pak. Itu anak sekolah minggu. Bentar tuh. Zakaria means. Udah arti nama Zakaria. Artinya Yahweh remembers me. Itu ya artinya Tuhan telah mengingat. Tahu nggak? Oke, sekarang referensinya dari mana, coba? Sekarang yang Tuhan dari mana ini? Apa saya Pak? Ini nama Ibrani Pak. Bapak mungkin enggak? Zakaria itu orang Ibrani Pak. Ibraninya yang mana? Coba seperti itu. Kalau kita bicara bahasa. Ini umum Pak. Ini umum bahasa Ibrani umum Zakaria Pak. Tapi ibu ini tidak bisa membuktikan. Loh, itu Tuhan itu Yahweh Pak. Itu loh Bapak nggak tengok itu artinya Tuhan telah mengingatku. Nah sekarang Zakaria. Ya, Zakaria. Bahasanya Zakaria. Artinya Bapak tahu nggak? Sebentar.
yang mana? Zakar. Sebentar, Pak. Zakar itu sama dengan bahasa Arabnya zikir. Tahu nggak? Arti kata zakar dalam bahasa Ibrani itu artinya sama dengan zakar laki-laki, itu artinya pengingat. Sama dengan kata zikir dalam bahasa Arab, mudeng. Jadi kata Zakaria itu artinya Yah, itu dari nama Tuhan sendiri, Yahweh. Yahweh mengingatku, makanya artinya jadi Tuhan telah mengingatku. Zakar itu sama dengan dikir dalam bahasa Arab, Bapak. Dikir. Ngerti nggak? Sang penghafal itu loh. Pengingat. Mudeng. Makanya belajar bahasa Ibrani, Pak. Dikit-dikit, Pak. Semua nabi-nabi Bapak, 24 nabi itu orang Yahudi. Cuma satu yang orang Arab. Makanya Bapak jangan belajar bahasa Arab dong. Belajar bahasa Ibrani. Gitu loh, Pak. Nabinya 24 semua nabi-nabi Yahudi kok. Pak Sadi dari tadi kagak pernah kasih unjuk data. Sekarang minta sama Bu Sofiatul data. Gimana sih Pak Sadi? Terbukti ya. Kemudian kalau Yeshua gampang ya, karena kalau kita bicara Lukas dan di Matius saja sudah tahu ya bahwa ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, engkau harus menamai anak ini Yeshua, yang dan dialah yang akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yeshua itu artinya juru selamat. Yahweh juru selamatku. Jadi Yesus lahir itu ada artinya, Pak, namanya nggak seperti dalam kitab Bapak Isa, artinya nggak ada pengusap. Artinya Yahweh itu apa artinya? Silakan tunjukkan apa artinya Yahweh itu. Sekarang sesuai dengan referensi bahasa, silakan. Apa artinya? Silahkan Bu, yang cerdas. Ini mau jago ahli debat. Iya makanya, silakan. Karena saya. Nah, berarti sudah terbukti ya Pak, sudah terbukti dari Al-An'am ayat 85 bahwa Tuhan yang disembah nabi-nabi sebelumnya tidaklah bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ya sekarang silakan Yahweh itu apa artinya? Tunjukkan referensi, data dan dalilnya. Bapak bisa bahasa Ibrani enggak? Buka Keluaran 3 bahasa aslinya dong, bahasa Ibrani. Online Interlinear Hebrew Bible. Ya, sebentar Bu. Bahasa Ibrani ya. Linearnya Bu ya. Sebentar ya. Bukannya di HP agak susah sih. Ini aku bukain nih. Keluaran 3 Bu ya. Ya, Keluaran 3. Ayat 14 Bu. Ehye. Dari kata apa itu? Yodhevave. Yodhevave itu arti literalnya. Kalau kita baca dalam huruf piktogram, ya itu huruf piktogram itu huruf yang digunakan oleh Nabi Musa, ya ketika dia menulis Taurat, pakainya piktogram. Itu artinya lihat tangan, lihat paku. Itu arti kata Yodhevave. Bagus banget, lihat tangan, lihat paku. Hina sekali nama Tuhan. Dulu penjelasannya Pak Sadi. Memang ya, kalau kita tulis pakai piktogramnya. Ya dia nggak paham sih sejarah tulisan dan bahasa. Jadi susah juga kita ngomongnya. Masa Tuhan hina seperti itu arti namanya? Kok Tuhan hina? Yang hina Tuhanmu. Yo, kalau saya mengartikan nama Allah itu tidak sehina seperti nama Tuhanmu. Tuhan kami tidak pernah hina, Pak. Tuhan kami turun jadi manusia dan menebus dosa kami. Tuhan kami tidak hina. Itu makanya kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu turun sedih, kami tidak perlu keliling 7 kali dengan telanjang untuk mencium batu hitam. Kami tidak hina seperti Anda. Ya. Kami tidak perlu telanjang dengan keliling 7 kali untuk mengampuni dosa, Pak. Tuhan kami telah menebus kami di kayu salib.
dari dosa. Nah, makanya itulah kehinaan Tuhan, tidak maha kuasa Tuhanmu. Loh, yang hina itu kalau keliling 7 kali ngelilingi batu, terus nyium-nyium batu, baru dosanya dihapus, itu hina. Itu bukan hina, karena Tuhan tidak pernah menghinakan dirinya untuk menjadi manusia. Jadi telanjang keliling batu hitam tuh nggak hina, Pak? Ya, makanya siapa yang telanjang? Ada yang telanjang nggak? Coba lihat. Loh, Bapak nggak tahu kalau tawaf itu tadinya dengan telanjang, sampai sekarang pun masih. Hanya dililit kain aja. Nah, makanya kan dia mempunyai kain ihram, bukan telanjang. Itu kain ihram. Tapi kan tidak pakai underwear. Hah? Kan nggak pakai daleman. Memang, tapi itu bukan namanya telanjang. Memang katanya teman-teman nggak pakai daleman. Itu bukan telanjang. Dan dia keliling pun dia bukan mengelilingi Tuhan. Seperti Tuhanmu yang dikelilingi dan dibacok oleh orang. Berarti betul ya, banyak pelecehan seksual ketika di Mekah ya. Yang cerita-cerita di YouTube itu betul ya? Di YouTube mana, coba? Itu banyak yang cerita-cerita, banyak yang dilecehkan di Mekah. Kamu jangan ngeles, jangan ngeles ya. Untuk mengambil ke YouTube ke ini. Coba lihat. Saya nggak pernah ngeles, saya cuma tahu dengar dari cerita-cerita orang yang katanya sudah pernah naik ke Mekah itu banyak yang dilecehkan. Kamu mendengar cerita orang, kan? Ya iyalah, ngapain buat telanjang keliling-keliling? Kurang kerjaan dong gue. Tidak ada orang yang telanjang. Pakai underwear enggak, pakai baju daleman enggak, saya tanya. Kamu pakai baju daleman enggak? Oke, makanya sekarang kalau itu seperti kamu pakai baju daleman enggak? Apakah dia itu dikatakan? Kamu pakai underwear enggak? Yang dikatakan. Kamu pakai daleman enggak? Yang dikatakan telanjang itu yang tidak mempunyai. Kamu pakai underwear enggak? Kalau saya tentu pakai. Oh, tadi kenapa kamu ngomong nggak pakai? Kamu tadi kayak aku yang budak apa yang mana? Tadi dia ngomong nggak pakai daleman kan? Ya, tadi kan saya kira kamu itu bertanya tentang tawaf. Itu. Terus atas dasar apa kamu mengatakan bahwa orang tak hina? Sedangkan Tuhanmu saja dibunuh. Ya hina lah, masa telanjang kok tidak hina? Loh, kamu nggak baca hadis? Orang-orang pagan Quraisy dulu kalau tawaf telanjang, wanita-wanita itu juga telanjang mengelilingi Ka'bah. Bukan orang pagan Quraisy sebelum masuk Islam. Kan? Lah ya iya, kok kamu terusin gitu loh. Adatnya kok kamu terusin, ayo. Yang tidak kita mengikuti itu secara telanjangnya mungkin. Oh, yang tidak diikuti telanjangnya. Tapi pakai baju daleman nggak? Tapi pakai baju daleman nggak? Tapi kalau orang yang tawaf sekarang itu dia memakai namanya kain ihram untuk menutupi baju daleman enggak. Kalau kenapa jangan bicara otaknya mesum terus. Kenapa sobat tanya seperti itu? Dan apa dia lagi? Dia menghindar menjawab, itu sudah jelas. Ya bukannya menghindar menjawab. Karena apa sebabnya sobat Anda itu bertanya bahwa saya pakai dalam atau enggak? Coba. Apa alasannya? Apa atas dasar apa? Coba. Ada yang mengatakan dia sudah pernah naik haji ke Mekah, dia tidak memakai bra dan celana dalam. Dia tidak pakai dalam. Saya mau mengkonfirmasi, betul tidak? Itu kan tidak jadi masalah. Itu bukan dinamakan telanjang. Yang dinamakan telanjang itu tidak berpakaian sama sekali. Itu adalah telanjang. Bisa bedakan enggak? Pak, ada nggak ritual apa yang menghadap Tuhan dengan tidak pakai daleman dan hanya selembar kain? Dan dulu orang pagan Quraisy itu telanjang di Ka'bah itu. Dengar saya. Kenapa Anda meneruskan ritual keliling telanjang, Pak? Tawaf di Ka'bah. Kenapa Anda meneruskan ritual orang pagan Quraisy? Ya itu kan sunnah Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu kan ritual pagan, Pak. Ritual penyembahan berhala. Kenapa Anda teruskan? Itu bukan ritual pagan, itu bukan ritual Quraisy, Sati. Orang-orang Quraisy. Lakra omongannya Sati. Sati, makanya. Sudah kasihkan ke temanmu aja Sati, kamu nggak bisa debat kamu. Ya kalian yang nggak bisa debat, nggak bisa dengar orang. Itu ngalahin pendeta kemana-mana. Tapi iya, makanya. Caramu dari tadi ngawur Sati. Ya kalian yang ngawur, bukannya saya. Coba Mas Hadi, teman-temannya udah bilang tuh di chat, Pak Hadi baca. Bu Sofiatul beraninya sama yang nggak bisa debat, berarti teman-teman Pak Sadi bilang Pak Sadi nggak bisa gitu. Pak Sadi ada baca chatnya deh, itu bukan kata saya loh.
Mas Hadi. Mas Hadi, baca cetannya deh. Teman-teman Pak Sadi yang bilang loh, bukannya saya loh. Baca cetannya. Pak Sadi nggak bisa debat, gimana mau ngalahin, mempermalukan apologet Kristen. Teman-teman Pak Sadi aja bilang, Pak Sadi nggak bisa debat. Itu baca cetannya kalau saya bohong tuh. Dengar mungkin saya, kalau memang Anda itu mengatakan bahwa saya tidak bisa debat, boleh saya bertanya ini satu saja. Dari tadi saya tidak pernah ngomong. Boleh saya bertanya ini untuk semua Kristen, Pak, pendeta maupun pastor. Bukan saya yang bilang, Pak, bukan saya yang bilang. Teman-teman Bapak, itu dia langsung keluar tuh. Bapak baca cetannya deh. Bapak baca cetannya. Oke, makanya sekarang sebelum saya bertanya. Baca cetannya. Iya, makanya boleh saya bertanya. Hah? Boleh saya bertanya, makanya boleh saya bertanya. Ini baru pertama kali saya akan bertanya. Masih ada Bu Sofiatul tuh. Oke, Bu Sofiatul, sekarang jawab pertanyaan saya. Ini untuk semua pendeta maupun pastor. Coba kamu debat sama itu, yang dua melingkar ini. Ini kan salah satu juga temanmu juga, ya toh, yang mengatakan bahwa kamu nggak bisa debat, katanya itu. Nggak apa-apa, mereka mengatakan. Coba kamu debat sama mereka dulu. Kita yang menilai. Kamu lebih pintar mana sama ini dua melingkar ini? Coba, ayo. Saya jurinya. Jangan begitu. Oke, begini ya nanti boleh saya bertanya dulu untuk kalian. Hah? Boleh nggak? Boleh nggak? Silakan Pak, silakan. Nah ini untuk Ibu Sofiatul, untuk semua Kristen ya. Mudah-mudahan mampu. Iya. Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tahu maha segala-galanya, sekarang pertanyaan saya, apa yang diciptakan Yesus sebelum menciptakan semesta alam? Yesus itu Tuhan, silakan. Apa dia ngomong apa? Sekarang tunjukkan dalil. Ya Bapak mic-nya. Oke, sekarang tunjukkan dalil dan datanya. Oke. Sekarang tunjukkan dalil dan data ya yang dapat dipercaya. Jika memang Yesus itu adalah Tuhan, sekarang tunjukkan ya dalil dan ya referensinya. Apa yang diciptakan Yesus sebelum menciptakan alam semesta ini? Ingat alam semesta. Oke, saya tanya ya Pak ya. Allah itu menciptakan segala sesuatu, caranya gimana? Saya tanya. Kita pakai logika. Tadi kan Bapak tanya. Ini tanda orang yang tidak cerdas. Orang bertanya. Ya memang saya nggak cerdas, makanya tolong diajari Bapak yang cerdas, yang jenius. Oke, silakan. Bagaimana caranya alam semesta? Dengan cara apa Allah menciptakan alam semesta? Oke, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta. Memahami bahasa satir gimana sih? Oke, dengar saya ya. Jadi cara Allah yang menciptakan alam semesta ini caranya ya, yaitu dengan cukup dengan berfirman. Itulah kemahakuasaan Allah. Stop. Maka akan jadilah. Stop. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Bapak baca surat 4 ayat 71. Yesus adalah firman Allah dan roh Allah. Ya, jadi segala sesuatu diciptakan lewat sang firman. Oke. Nah, saya akan jawab ya. Itu firman itu adalah media Allah untuk menciptakan sesuatu, bukan firman itu untuk menciptakan sesuatu, tapi itu Allah menciptakan alam semesta dengan berfirman, bukan? Allah menciptakan alam semesta dengan berfirman, bukan? Iya, dengan berfirman. Ya sudah, berarti segala sesuatu diciptakan melalui sang firman. Betul nggak? Bukan melalui dia yang menciptakan, tapi Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Iya, betul. Betul. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Yesus adalah firman Allah sesuai dengan kata Al-Quran Bapak. Berarti Yesus adalah pencipta. Kalau memang Yesus itu pencipta, makanya sekarang tunjukkan seperti yang saya tanyakan tadi. Sekarang kita pakai logika. Iya. Alkitab mengatakan segala sesuatu diciptakan melalui sang firman. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Tidak ada satupun yang jadi dari segala yang diciptakan itu kalau tidak ada sang firman. Karena tadi seperti kata Bapak, Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Ya. Nah, saya akan belum selesai. Ketika Bapak mengatakan ya,
bahwa Yesus adalah firman Allah dan roh Allah, firman itu pencipta, Pak. Karena firmannya Sofiatul itu sama, satu dengan Sofiatul. Maka Yohanes katakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Segala sesuatu diciptakan, dijadikan oleh Dia, sang firman atau hologos. Dan tanpa sang firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mudeng, Bapak. Oke, sekarang begini ya. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ini sebenarnya itu bukan menjelaskan bahwa firman itu adalah Yesus itu saja, tapi pada mulanya semua alam semesta ini diciptakan dengan firman. Nah, itu bukan Yesus saja. Oke, saya tanya. Satu-satunya yang bergelar kalimatullah adalah Nabi Isa, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis Bapak. Apakah matahari, bulan, bintang bergelar kalimatullah? Semua itu memang tidak apakah Adam bergelar kalimatullah? Apakah Muhammad bergelar kalimatullah? Dengar saya. Sekarang semua Nabi Muhammad SAW sampai Adam sampai semua semesta alam ini diciptakan oleh kalimatullah, diciptakan oleh Nabi Allah. Bapak itu diciptakan sang firman atau Yesus, Pak? Termasuk Nabi Bapak dan termasuk saya dan termasuk Bapak, semuanya diciptakan oleh sang firman atau Yesus. Sekarang saya tanya, mengapa hanya Isa yang disebut dan bergelar kalimatullah dan roh Allah? Nah, di sana yang dimaksud dengan kalimatullah itu adalah firman sebenarnya. Firman Allah itu sudah kalimatullah. Kalimatullah itu ya firman Allah. Segala sesuatu diciptakan melalui sang firman. Kalimatullah ini Al-Quha ila Maryam, diturunkan ke dalam lahir Maryam. Maka firman itu telah menjadi manusia dan tinggal antara kita dan kita melihatnya. Yohanes 1 ayat 14. Makanya Yesus itu cuma sebagai firman saja, sama seperti kita juga firman Allah. Bun, ini juga Bapak gelarnya kalimatullah enggak. Bapak itu diciptakan melalui sang firman. Bapak bukan firmannya Allah, Pak. Bapak itu diciptakan oleh firmannya Allah. Bapak itu diciptakan oleh Yesus. Ya, jika tidak ada kuasa Allah, tidak ada firman Allah, semua dunia ini tidak akan ada, manusia ini tidak akan ada. Kalau nggak ada Yesus, Bapak itu ora ono. Ngerti sampean? Kalau nggak ada Yesus, Muhammad ora ono. Karena segala sesuatu diciptakan melalui sang firman. Dan firman itu telah turun menjadi kemarin sore dia ada. Yesus itu kemarin sore dia ada. Sekarang apa alasannya Adam itu ada? Padahal Yesus itu belum ada. Coba. Apa? Bisa jawab nggak? Pak, yang menciptakan Adam itu Yesus, Pak. Segala sesuatu tidak. Tadi Bapak mengatakan segala. Bapak tadi mengatakan. Dalilnya mulut Bapak. Dalilnya mulut Bapak. Tadi menciptakan Adam. Coba. Mana? Coba. Dalilnya mulut Bapak. Bapak mengatakan segala sesuatu diciptakan melalui firman-Nya. Betul dah? Yang menciptakan itu adalah Tuhan, yaitu Bapak, yaitu Allah. Betul, Yesus itu sang firman. Yesus itu sang firman. Tapi bukan pencipta, bukan Allah. Loh, sekarang saya tanya, kalau firman itu ciptaan apa pencipta? Ya itu adalah alat media. Firman Allah itu ciptaan apa pencipta? Pertanyaan saya. Dia itu bukan pencipta, tapi cuman alat media Allah untuk menciptakan. Itu. Apakah Bapak mau mengatakan firman Allah itu ciptaan? Tidak. Itu cuman apakah firman Allah itu pencipta? Ya? Kalau bukan ciptaan berarti pencipta toh? Tidak. Loh, kalau bukan pencipta terus bukan ciptaan terus apa? Itu cuman alat media. Loh, ya firman Pak, sekarang saya tanya, firmannya Allah itu jadi satu di dalam dirinya Allah apa tidak? Iya tentu, sama kan seperti sekarang suara kamu dengan kamu apakah sama? Ya sudah, makanya Yohanes 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ya Allah sendiri. Kita tidak bisa menyamakan bahwa suara Anda itu dengan Anda itu sama, tidak bisa. Loh, kalau begitu saya tidak bisa dituntut di YouTube Pak, karena suara saya dan Sofiatul berbeda. Betul? Ya, makanya. Mengapa orang dituntut, sekarang aku tanya, mengapa orang dituntut ketika dia menulis buku? Padahal buku itu kan bukan dia. Ya, itu kan tulisannya, bukan dia. Kenapa orang dituntut ketika dia berkata-kata lewat YouTube? Itu kan bukan dia, itu kan cuma suaranya. Karena itu adalah suara kamu. Ya, tapi bukan kamu. Sudah, aku kok tambah goblok lagi. Itu yang saya katakan Pak, suara Anda itu ya Anda.
Firman Anda itu, firman Allah itu ya Allah, Pak. Ngerti sampean, Pak? Makanya sebentar. Makanya Yesus mengatakan, jika kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Karena dia adalah gambar Allah yang kelihatan. Dia adalah sang firman. Mudah, sampean. Oke, makanya begini. Apakah antara Allah dan Yesus itu sama? Bisa? Apakah sama Allah dengan Yesus itu? Pak, Trinitas itu artinya bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Bapak itu dengar orang. Dengar. Kalau anda kamu dengar saya. Suaramu dan kamu itu bisa dibedakan. Logos firmanmu dan dirimu itu bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Mudah. Suaramu itu ya kamu dewe, Pak. Mudah. Suaramu dan rohmu itu ya kamu. Kalau masalah hakikat tunggal itu adalah hakikat manusia, dengar saya, ya, bukan hakikat Tuhan. Supaya kamu tahu kalau kita manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan kok. Sampean niku ya apa? Oke, benar. Tapi kan manusia itu harus terdiri dari 3 unsur ini, yaitu roh, yaitu Allah dan jasad. Kalau tidak ada ini, maka tidak dikatakan manusia. Nah, itu. Itu kan pelajaranku. Iki piye toh? Guru apian kok jadi malah pelajaranku diambil loh. Oke, sekarang begini. Sekarang jika Anda itu tidak mempunyai roh, apa namanya? Pak Sadi udah cukup lah, Pak Sadi. Lain waktu kita bisa ini lagi lah, Pak Sadi. Ya, Pak Sadi. Iya, makanya saya sudah bilang. Ini loh, Pak Sadi tak jelas ya, Pak Sadi. Tidak mampu untuk menjawab pertanyaan saya. Satu aja, tidak ada yang mampu. Pasti nggak mampu, namanya impoten. Silakan jawab pertanyaan saya yang satu tadi itu. Ayo. Saya bukan nanya jawab, Pak. Saya sudah bikin videonya. Nah. Videonya sampai bercari, bukan cuma tak jawab. Yang tadi itu. Nah, silakan. Kalau memang ada Kristen yang saya jawab. Saya jawab ya. Doktrin Trinitas itu bukanlah doktrin keberapaan jumlah Allah. Pertanyaan saya, yang saya pertanyakan apa yang diciptakan Yesus ya sebelum menciptakan alam semesta ini. Ya, sebelum semesta alam ini, ingat yang dinamakan semesta alam itu adalah dunia terus dan seterusnya itu. Ingat. Nah, sebelum Yesus menciptakan itu. Yesus menciptakan segala sesuatu, Pak, karena dia adalah sang firman. Ya, seperti surah 4, surah An-Nisa ayat 171, Yesus adalah kalimatullah. Dan dari mulut Bapak sendiri mengatakan bahwa Allah menciptakan alam semesta melalui sang firman. Tunjukkan dalilnya kalau kalian itu cerdas. Tunjukkan dalilnya. Surah 4 ayat 171, Bapak ngerti enggak? Hafal enggak surah 4 ayat 171? Oh, enggak sama sekali. Sama sekali enggak. Karena Al-Quran itu adalah doktrin bidat Nestorian Edonis Syria. Mengapa kamu mencoba dalil dari sana? Karena itu yang Bapak percaya. Sama seperti Bapak mencomot ayat Alkitab ketika berdebat dengan orang Kristen. Ada yang menganggap bahwa Yesus itu Tuhan. Sama seperti Yesus itu firman, Pak. Mudeng saya. Firmannya Allah. Mudeng Bapak. Jawab pertanyaan saya tadi. Ayo, silakan. Kalau memang ada Kristen yang cerdas, saya minta itu saja. Silakan. Kamu bisa diam enggak? Kalau tidak ada yang bisa, berarti kamu bisa diam enggak? Tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Itu aja. Lu pastor ya megan dek kowe yang ilmumu cetek ngono. Udah selesai, Bu. Pastor berdebat. Mas Adi, kalau ada romo, ada pendeta berdebat sama Pak itu namanya merendahkan diri, Pak. Udah sampean. Silakan jawab. Kalau Anda tidak mampu, minta sama pendeta. Saya baru mau jawab. Oh, enggak perlu. Bapak itu cukup dijawab kelasnya Sofiatul. Silakan. Sekarang tunjukkan data dan dalilnya. Bahwa Yesus apa yang diciptakan Yesus sebelum menciptakan semesta alam. Oke, tadi saya tegaskan bahwa Nabi Bapak sebagai manusia pun dikompar dengan Yesus sebagai manusia sudah kalah 4-0 ya, Pak ya. Silakan. Saya mau tegaskan lagi. Oke, saya jawab. Ya, apa yang diciptakan Yesus? Yesus adalah the firstborn. Dia yang lahir anak tunggal daripada Allah, dia yang lahir pertama kali. Dia pertama kali keluar daripada Allah. Dia disebut yang sulung dari segala yang diciptakan. Jadi dia adalah kepala atau arke yang sulung dari yang segala diciptakan. Apa saja yang diciptakan sebelum alam semesta ini, sebelum dimensi kita diciptakan, yang diciptakan adalah
Ya, di dalam Alkitab kita tidak diceritakan bagaimana Allah menciptakan malaikat, kerubim, serafim, ofanim, archangel, dan para malaikat-malaikat tidak diceritakan. Tetapi yang pasti mereka diciptakan melalui firman-Nya Allah dan diciptakan lebih dulu sebelum alam semesta ini diciptakan. Jadi yang diciptakan adalah dunia kita sebut dengan hyperdimension. Mana sekarang data dan dalilnya mana? Sebelum Yesus menciptakan alam semesta itu, coba tunjukkan dalil. Karena ya tidak ada yang tahu ini dari pendeta maupun pastor, nggak ada yang tahu. Silakan. Kok bisa nggak ada yang tahu? Ada di kitab Ayub, Pak. Malaikat-malaikat itu sudah diciptakan lebih dulu sebelum bumi itu diciptakan. Itu berarti Anda itu salah. Karena apa? Malaikat-malaikat itu sudah mempunyai. Kitab saya kok salah. Ya, makanya malaikat-malaikat itu sudah mempunyai tempat, itu berarti alam semesta sudah ada. Yang saya pertanyakan sebelum alam semesta ini ada. Itu yang saya pertanyakan. Itu Bapak kira aku mah ngomong EQ-nya rendah ya rodok piye ya toh? Itu makanya aku sudah bilang. Malaikat itu bukan di alam semesta, Pak. Malaikat itu di langit ketiga. Yang kita sebut dengan Shamayim, di atas Shamayim namanya langit ketiga. Udah, malaikat itu tidak di alam semesta, Pak. Alam semesta ini terikat oleh dimensi ruang dan waktu, Bapak Mudeng. Malaikat itu makhluk roh. Dia tinggal di 6 dimensi ke atas yang kita sebut hyperdimensi. Dia tinggal yang kita sebut di langit ketiga atau Shamayim, Hashamayim. Mudeng, baik. Tempat Anda itu kan salah, ya. Jadi alam semesta. Tempat Anda salah? Yang salah itu ya sampean. Sebelum alam semesta ini ada, seperti surga, neraka, sampai langit ke-7, sampai dunia itu, sebelum itu diciptakan apa dulu yang diciptakan oleh Yesus? Itu yang saya pertanyakan. Coba tunjukkan. Oke, yang pertama kali diciptakan sama Yesus adalah bolpen. Apa? Bolpen, Pak, bolpen. Mereknya apa? Nggak tahu kalau mereknya saya. Coba tunjukkan dalilnya, coba. Saya mau coba. Loh, itu kan ada di dalam Quran, Bapak. Bukankah Allah Anda pertama kali menciptakan bolpen? Itu bukan bolpen. Coba. Saya mau dari kita. Pak, kalau Anda kok nyiptain bolpen itu apa sih, Pak? Kok yang diciptakan pertama kali bolpen itu loh? Yo, nanti saya akan jawab itu, ya. Sekarang saya sudah jawab. Kan Bapak bertanya, apa yang Yesus ciptakan pertama kali sebelum surga dan sebelum malaikat-malaikat ini? Bolpen, tak jawab. Saya sekarang tunjukkan dalilnya. Loh, itu ada di dalam hadis, Pak. Yang pertama kali diciptakan adalah pena. Betul apa enggak? Kok kamu ngambil dari hadis? Kamu mau nyontek ya? Ngapain saya nyontek hadis Anda, Pak? Makanya jangan pastor pun tidak akan mampu menjawab itu. Pak, jangankan pendeta, Allah Anda saja tidak bisa jawab pertanyaan saya, Pak. Bu Sophie, kita istirahat dulu deh nih. Pak Sadi makin lama makin ini ya. Mungkin Pak Sahadat, kenapa saya kagak kasih masuk? Karena Pak Sadi sendiri dia bisa mempermalukan Kristen-Kristen, tetapi ternyata teman-teman Muslim juga bilang Pak Sadi nggak bisa debat. Itu intinya, bukan saya. Makanya kan kalian itu saya sudah permalukan, tidak bisa menunjukkan apa yang saya pertanyakan. Sudah Pak, sudah. Saya sudah jawab kok. Saya sudah jawab kok tidak bisa. Bapak kan menanyakan yang diciptakan pertama kali apa saja, pulpen. Sudah saya jawab kok. Lah kalau pendeta nggak bisa jawab ya itu urusannya pendeta. Dia nggak tahu kali yang diciptakan kalau pertama kali itu pulpen. Soalnya pendeta biasanya kan nggak pakai pulpen dia. Tunjukkan kalau kalian cerdas. Kami orang Kristen cerdas, Pak. Tidak ada yang percaya sperma keluar dari tulang belakang dan tulang dada wanita seperti Anda. Oke, maka jangan pindah-pindah topik dulu. Jawab saya. Hanya orang goblok. Saya tanya ya, Pak. Hanya orang goblok yang percaya sperma keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, itu kan
cuma untuk mengeles kan. Itu sebenarnya gampang kok saya mengeles? Bapak mengatakan orang Kristen itu goblok-goblok, ra ono sing pinter. Saya bilang hanya orang goblok yang percaya sperma keluar dari tulang belakang dan tulang dada perempuan. Ya, lagi saya akan pertanyakan lagi, ya. Ada yang saya pertanyakan yang Anda tidak akan bisa mampu menjawab. Loh, tadi Bapak jawab dulu. Apa yang Yesus ciptakan? Bapak kan kalau tanya berarti Bapak tahu jawabannya. Seperti tadi ketika Sofiatul tanya surah Al-An'am ayat 85, saya tahu jawabannya. Sekarang kalau jawaban saya salah, bolpen, Bapak jawab apa yang Yesus ciptakan pertama kali sebelum alam semesta ini diciptakan? Silakan. Nah, kalau menurut saya karena Yesus itu bukan Tuhan, ya. Nah, jadi Yesus itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Loh, Yesus itu firman-Nya Allah, Pak. Bapak tadi mengatakan alam semesta diciptakan melalui Sang Firman. Dengar ini, walaupun dia firman tapi bukan Tuhan. Ingat, firman. Loh, firman itu ya Tuhan. Memang firman-Nya Bapak itu Bapak bukan sih, Pak? Perkataan yang keluar dari Bapak itu satu dengan Bapak apa tidak? Ya pasti berbeda karena apa, wujud saya dengan suara saya itu berbeda. Berarti saya bisa nuntut Bapak yang bersuara di sini, bisa tak tuntut ke pengadilan enggak? Ya bisa, tapi kan loh, berarti kan suara Bapak itu kan Bapak. Saya sudah ngomong tadi, Pak saya sudah ngomong. Trinitas itu, Allah yang Esa itu selalu ada kekal bersama Sang Firman dan Rohnya. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Mudeng sampean. Oke, sekarang kalau memang seperti itu, ya sekarang tunjukkan yang di dalam diri Yesus itu mana Yesus, mana Roh Kudus, mana Bapa. Di dalam diri Yesus tunjukkan tempat dan wujudnya, silahkan. Ayo. Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu satu kok. Tunjukkan. Emangnya Yesus itu Pak? Ini bukan kelas biologi, bukan dibedah kayak kodok, terus tak pilah-pilah. Ya, memang, ya benar. Tapi ada yang mengatakan bahwa, ya. Sekarang saya tanya. Mengatakan. Saya tanya. Allah Subhanahu Wa Taala sebentar. Allah Subhanahu Wa Taala Bapak itu bisa berfirman, punya logos apa tidak, punya roh apa tidak? Nah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu dia mempunyai firman, maha benar firman Allah dan maha kuasa firman Allah itu, ya. Nah jadi karena bisa ngomong deh Allah Bapak. Bisa karena itu sebabnya berfirman. Siapa yang pernah dengar suara daripada Allah Bapak? Nah jadi tidak ada seorang pun yang bisa mendengar suara. Berarti Allah Bapak ora iso ngomong, orang-orang sing krungu. Seperti dengar ini. Orang-orang sing tahu krungu Allah Bapak ngomong kok bisa ngomong. Dari mana Bapak tahu? Contoh nih Pak, ada orang di depan saya tuh bisu Pak. Diem aja. Tak gua blok diem, tak cepati diem, tak jewer diem. Bagaimana saya tahu dia bisa ngomong? Orang dia tidak pernah ngomong, dia diem aja. Ya, tapi Bapak tadi mengatakan Allah Bapak berfirman, bisa ngomong enggak? Bisa Bu Sofiatul, Allah bisa ngomong. Siapa yang pernah dengar Allah Bapak ngomong? Bapak ngomong, enggak ada. Halo piye to iki? Nah, seperti di dalam kitab Ibu juga, kitab Kristen, ya. Tak ulangi, Allah Bapak punya firman, bisa ngomong apa tidak? Bisa. Kalau tidak bisa, kalau siapa Allah yang pernah dengar Allah Bapak ngomong? Tidak ada. Karena apa? Allah itu bicara melalui para malaikatnya. Karena tidak ada seorang pun yang mampu memandang wajah Allah. Karena barang siapa yang melihat wajah Allah maka akan mati. Bapak itu percaya nggak kalau di dalam Alkitabmu dan kita tahu juga. Oke, Bapak percaya nggak kalau Allah itu canggih, Pak? Pak, Allah itu belum tentu ngomong sama malaikat loh. Bisa dia itu WA-an. Bisa dia itu SMS-an sama malaikat. Belum tentu ngomong. Kok nggak ada pernah dengar suara Allah Bapak kok? Sama malaikat itu pasti dia ngomong. Tapi belum tentu. Saya kan tanya, siapa yang pernah dengar Allah Bapak ngomong? Bapak ngomong nggak ada. Nah bisa jadi dia nggak ngomong, bisa jadi cuma SMS-an atau WA-an. Ya itu kan apa, ngomong dia sama malaikat, bukan sama manusia kan? Loh itu. Ya berarti beda, karena Tuhan di dalam Alkitab itu ngomong-ngomong sama para nabi, Pak. Makanya sekarang tunjukkan. Sedangkan di dalam ayat kitabmu juga engkau tidak tahan. Oh Tuhan juga ngomong sama saya kok. Sampai hari ini kepikiran. Dengar makanya ayat Alkitabmu yang bicara ini. Ya, lagi firman-Nya.
engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sekarang apakah Anda akan mengingkari ayat-ayat Alkitab ini? Saya tanya, pada waktu Adam diciptakan itu, Adam mendengar Allah ngomong apa enggak? Tak takoni. Kalau di sana kan itu apa? Itu melalui para malaikatnya, ya. Jadi waktu penciptaan Adam itu, ya, jadi dia tidak bisa mendengar dulu, masih dibikin ada budak, ya. Nah, Adam pas diciptakan budak. Tapi kemarin muslim ada yang masuk sini katanya Adam nggak bisa melihat, betul ya teman-teman ya? Adam buta, saya Adam budak. Siapa yang bilang Adam tidak bisa melihat? Siapa yang bilang Iya, karena dikatakan Adam ketika diciptakan tidak melihat Allah. Padahal Adam berkata kepada Allah, segerakanlah, selesaikan cepat sebelum matahari terbenam, kata Adam. Tapi Muslim mengatakan, oh enggak, Adam tidak melihat Allah. Karena waktu diciptakan itu mungkin tengkurap. Iya, makanya kan waktu Adam diciptakan itu tidak langsung seperti kita. Melalui proses dulu. Dia itu belum ditaruhkan roh dulu, belum ditaruhkan nyawa dulu, kan? Seperti itu. Itu prosesnya. Oke. Kira-kira Adam diciptakan di mana? Surga apa di bumi? Adam diciptakan di surga, bukan di bumi. Di surga kok matahari bisa tenggelam? Emangnya di surga ada malam hari, Pak? Makanya sekarang tunjukkan di mana dalilnya yang mengatakan bahwa Adam diciptakan di dunia. Mana coba? Bukan. Bapak kan mengatakan Adam diciptakan di surga. Kalau di hari kami jelas di bumi. Ya, saya jawab dengan tegas. Kalau dia mengatakan Taman Eden di surga itu terserah dia. Ya, Taman Eden itu di bumi, bukan di surga. Ya, beda lagi dengan Eden yang di Yeskiel 28 dan kitab Yeremia 14. Itu Eden yang beda. Ya, Eden itu bukan satu tempat, sama satu place, itu portal pertemuan antara surga dan bumi, itu namanya Eden. Sekarang saya tegaskan. Ya. Pertanyaan saya, di dalam hadis, sebentar, di dalam hadis Bapak, Adam itu pada waktu ciptakan ngomong begini sama Allah, pada waktu nyawanya belum nyampe kaki. Allah segerakan cepet-cepet ciptain aku sebelum matahari terbenam. Pada waktu itu Adam melihat Allah, mendengar Allah apa tidak? Sekarang silahkan tunjukkan di mana sebab hadisnya. Di mana Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bukan? Tentu. Iya, pada waktu diciptakan dia mencampur-campur lumpur itu enggak? Nyari-nyari tanah enggak? Dicampur lumpur terus dibentuk kayak patung gitu, terus baru ditiupkan rohnya, bukan? Ini masalah itu kan Jibril yang suruh turun untuk mencari, ya, saripati tanah itu untuk menciptakan dapil Adam. Nah, turunlah Jibril. Berarti yang menciptakan Jibril. Yang membentuk Adam itu Allah apa Jibril? Nah, Jibril yang membentuk Adam, ya oke, Jibril kon ngambil materinya, kon ngambil lempung. Sekarang tak tanyai, yang membentuk tubuhnya Adam itu Allah apa Jibril? Allah. Membentuk dari tanah. Allah. Nah, pada waktu dibentuk sama Allah kan Adam buru-buru nih, matahari sudah mau terbenam, matahari segera terbenam, kan gitu. Terus Adam mengatakan, cepet-cepet Allah, segerakan selesaikan aku sebelum matahari terbenam. Tunjukkan dalilnya, di mana itu terdapat seperti itu, biar saya jelaskan. Ayo. Aduh. Buka hadis, Pak, buka hadis. Jangan cuma ngomong, ya. Buka hadis dulu. Jadi Anda enggak tahu ya kisah penciptaan Adam ya? Repot juga nih. Ya, kalau masalah penciptaannya itu. Bu Sophie, kita istirahat aja ya. Nanti dilanjut Pak Sadi istirahat aja ya, Pak Sadi. Oh, silahkan. Kalau memang. Tapi ingat pertanyaan saya yang saat itu tidak bisa dijawab, oke? Oh, apa yang bisa dijawab? Oke. Yang tadi. Pertanyaan apa yang bisa dijawab? Apa yang diciptakan Yesus sebelum menciptakan tadi apa budak apa piye lagi teman-teman sudah tak jawab yang diciptakan bolpen. Mana? Yo, sekarang dalilnya mana? Referensinya Anda itu mana? Pak, Bapak kan mengatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Saya tanya, bagaimana caranya Allah menciptakan? Allah menciptakan dengan berfirman. Betul nggak? Sedangkan Isa Yesus adalah firman-Nya Allah. Ya berarti yang diciptakan Yesus ya bolpen.
Makanya Anda itu percaya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama sekali tidak. Nah kalau tidak percaya, jangan kamu ambil dari hadis. Tuhan saya Yesus Kristus kok yang menampakkan diri kepada saya, Tuhan Yesus kok. Allah nggak pernah menampakkan diri sama saya. Sekarang tunjukkan dalilnya, Allah Subhanahu Wa Taala Bapak itu tidak pernah menampakkan diri kepada saya, Pak. Yang menampakkan diri kepada saya itu Tuhan Yesus namanya. Gampang saya akan jelaskan itu, tapi saya ingin itu dulu. Silakan. Saya sudah jawab bolpen. Sampai ini budak apa tidak? Yang diciptakan Yesus bolpen. Ya suka-suka saya, orang saya yang jawab. Kalau Anda mau terima apa enggak, terserah Anda. Ayo. Nah itu, kalau nggak bisa banyak pendeta dan pastornya ya. Nggak perlu, Pak Sadi minta. Pak Sadi selalu minta buktikan. Pak Sadi diminta buktiin nggak? Yo, kan saya sudah buktikan. Semua apa yang Anda pertanyakan itu saya buktikan. Anda mau minta Al-Quran, saya buka Al-Quran. Dengerin, Pak Sadi dari jam 6 kagak pernah share screen, cuma sekali doang kayaknya. Ya, kan saya ketika sudah ditanya sama Bu Sophie, ayatnya di mana kagak tahu. Kan saya tapi Al-Quran ditanya ada, kan ayatnya mana, suruh buka. Ya, saya buka Al-Quran ini. Lain kali Pak Sadi. Pak Sadi gini, dengerin dulu ya. Lain kali ketika ditanya mana ayatnya, Pak Sadi udah siap-siap. Katanya Pak Sadi udah biasa mengalahkan pendeta-pendeta. Udah, sekarang kita stop dulu. Mungkin kalau Pak Sadi ini besok kesini lagi aja kalau mau